Dalam Traktat London yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada 1824, disebutkan bahwa Belanda harus menjamin keamanan perairan Aceh tanpa mengganggu kemerdekaan Aceh. Namun Belanda hendak menjadikan Sumatera sebagai lahan tambahan baru untuk mengendutkan kas kerajaan. Apalagi daerah Aceh cukup luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Selain itu, setelah terusan Suez dibuka pada 1869, kedudukan Aceh menjadi penting terutama dalam hal perdagangan karena jarak antara negeri Belanda dan Indonesia semakin berkurang. Akhirnya Belanda dan Inggris menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Sumatera pada 2 November 1871. Isinya adalah Yang Mulia Ratu Britania atau Inggris tidak lagi keberatan atas semua perluasan dari kerajaan Belanda di semua bagian Pulau Sumatera. Pada 1873, pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengirim ultimatum kepada Sultan Mahmud Shah II agar menyerah dan tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Aceh sehingga Belanda mengirim ekspedisi militer ke Aceh di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Aceh sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perang ini. Misalnya membangun pos-pos pertahanan, peningkatan jumlah pasukan, dan pasokan senjata. Tentara Belanda menginjakan kaki di Serambi, Mekah pada tanggal 5 April 1873. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulu balang ulama dan rakyat tidak boleh ditundukkan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Luem Bata kemudian melawan tentara Belanda pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut Kohler terbunuh. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian pada 9 Desember 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua dipimpin oleh J. van Swieten. Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan jatuh ke tangan Belanda. Meski demikian, rakyat Aceh tidak mengoceh begitu saja. Di seluruh Aceh dikampanyekan perang di sabilillah. Para pemimpin perang antara lain adalah Teuku Cik di Tiro, Panglima Polim, dan Tuanku Hashim. Gerakan pasukan Teuku Umar juga banyak berpengaruh pada jalannya perlawanan. Setelah Teuku Umar gugur pada 1899, perlawanan dilanjutkan Cuk Nyaddin. Tokoh lainnya yang berperan dalam perang Aceh adalah Habib Abdurrahman, Teuku Masyidin Tiro, dan Cuk Nyadi Mutia. Serangan Belanda makin brutal. Satu persatu pimpinan berlawanan rakyat Aceh menyerah atau terbunuh. Teuku Umar terdesak ke Maulabah dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903. Demikian pula dengan Sultan Muhammad Daud Shah. Cut Nyadin tertangkap pada tahun 1906 lalu dibuang ke Semudang. Sementara Cut Mutia gugur. Jatuhnya benteng Kuto Reh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Heuch. Isi dari perjanjian tersebut adalah: 1. Pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara asing. 3. Patuh kepada pemerintah Belanda.